Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Ji Yue mengikuti Ji Meizhen untuk melapor, dan menatap kosong ke tubuh Qin Yu dengan bingung. Mereka meminta Qin Jingyu untuk menyadari asal-usulnya. Sekarang asal-usulnya telah terwujud, tetapi orang tersebut meninggal. Bagaimana cara mengikuti istana Juman untuk menjelaskannya? Terlebih lagi, mereka bahkan tidak tahu bagaimana Qin Jingyu meninggal. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ji Meizhen bertanya dengan bingung. Bagaimana saya tahu? Ji Yue juga bingung, mengapa Tuan Qin tiba-tiba meledak sampai mati. Karena ruang aslinya terlalu kecil, namun dia harus meniru orang lain dan terus-menerus menyerap nafas aslinya, sehingga tubuhnya tidak tahan, sehingga meledak dan mati. Saat ini, Chen Ping membuka matanya dan berkata, meski aura asli di tanah leluhur keluarga Ji sangat kuat, Chen Ping tidak bisa menyerapnya tanpa henti. Tanda seru. Ji Meiyan juga perlahan membuka matanya saat ini, kali ini aura Ji Meiyan jelas berubah berbeda. Kak, apakah kamu juga sudah menyadari aura aslinya? Ji Meiling melihat Ji Meiyan membuka matanya dan bertanya. Ji Meiyan mengangguk, yah, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba ruang asal terbuka dan saya menyadari asal-usulnya. Setelah Li Meiyan selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan aura emas keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi serigala prajurit lapis baja emas. Serigala lapis baja emas meraung, terlihat sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah kakak dan adik Ji Yue dan Ji Meizhen menjadi sangat jelek. Dengan kekuatan Ji Meiyan saat ini, Li Meizhen tidak lagi memiliki kemampuan untuk menantang. Kakak, selamat untukmu. Ketika Li Yun melihat ini, dia buru-buru memberi selamat kepada Li Meiyan. Lagi pula, dia membuka ruang aslinya dan menyadari bahwa aslinya bukan itu. Suatu hal yang mudah. Saya juga mendapat berkah dari nenek moyang saya untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Anda tidak perlu khawatir, saya yakin Anda akan dapat membuka ruang aslinya cepat atau lambat. Li Meiyan berkata dengan gembira. Tanah leluhur keluarga Ji ini memang tempat yang bagus untuk memahami asal-usulnya. Begitu Anda membuka ruang asal dan datang ke sini untuk memahami asal-usulnya, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ayo keluar. Aura asli ini semua ditinggalkan oleh nenek moyangmu. Jika semuanya terserap, sesuatu yang buruk akan terjadi. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, ruang asli Chen Ping adalah bintang-bintang di alam semesta, jika dia benar-benar menyerapnya, dia mungkin akan mampu menyerap semua aura asli dari tanah leluhur keluarga Ji. Dan Ji Meiyan, hutan yang sangat luas, dapat menampung aura asli dalam jumlah besar. Jika keduanya menyerap semua aura asli ini, entah berapa tahun lagi tanah leluhur keluarga Ji akan tumbuh dan menghasilkan aura asli. Akan sulit bagi keturunan keluarga Ji untuk memahami asal-usul mereka. Chen Ping tidak boleh terlalu egois. Awalnya, memasuki tanah leluhur keluarga Ji dan menyadari asal mula sistem logam adalah hal yang baik, tetapi setelah menyerap cahaya asal-usul orang lain, itu sedikit tidak masuk akal. Petik 2 petik 2. Li Meiling mengangguk gembira. Meski Ji Yun dan Ji Meiling tidak mendapat banyak keuntungan, mereka tetap sangat bahagia. Ketika beberapa orang melewati Ji Yue dan Li Meizhen, keduanya masih berdiri kosong karena tidak tahu bagaimana harus keluar dan menjelaskan. Kakak kedua, kakak ketiga, apakah kamu tidak pacaran? Ji Yun bertanya. Baik Ji Yue maupun Li Meizhen tidak berbicara. Saudara keenam, abaikan mereka, kami. Ji Meiling menarik Ji Yun ke depan. Segera, mereka keluar dari call. Setelah Ji Yue dan Ji Meizhen saling memandang, mereka hanya bisa mengikuti mereka keluar. Kalaupun mereka tidak keluar, saat tanah leluhur keluarga Ji ditutup, mereka akan diusir paksa dari tanah leluhur. Chen Ping dan yang lainnya melewati pintu terang dan muncul di aula lagi. Dan Taizu dari keluarga Ji masih duduk bersila di tengah aula. Taizu, kita keluar.
Ji Meiyan melangkah maju dan menyapa Taizu. Taizu memejamkan mata sedikit, lalu perlahan membuka matanya, menatap Ji Meiyan dan berkata, "Saya telah menjaga di sini selama ratusan tahun, dan hanya Anda yang mengaktifkan batu polimorfik dan membuka asal-muasal nenek moyang saya dari keluarga Ji. Luar angkasa, memahami asal-usul sistem logam. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melihat pemandangan ini dalam hidup saya." Perkataan Taizu membuat Ji Meiyan sedikit bersemangat. Ia tidak menyangka bahwa yang ia sadari adalah sifat sebenarnya dari nenek moyang keluarga Ji. Ruang sumber. Tidak heran ini adalah ruang sumber yang sangat besar seperti hutan yang luas. Ji Yue dan Ji Meizhen di samping mendengarkan kata-kata Taizu, dengan rasa iri, cemburu dan kebencian di mata mereka. Mengerti. Mereka tidak menyangka Ji Meiyan akan seberuntung itu. "Taizu, kalau begitu, bukankah adikku orang paling berbakat di keluarga Ji kita selama ratusan tahun?" Selama ratusan tahun, hanya Ji Meiyan yang bisa mengaktifkan batu polimorfik itu, jadi dia pasti yang paling berbakat, satu dari. Li Meiling bertanya dengan cepat. Mengerti. Namun siapa sangka Taizu menggelengkan kepalanya, "Bakat adikmu biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan orang lain." Li Meiling tertegun dan bertanya dengan bingung, "Taizu, karena bakat adikku biasa-biasa saja, mengapa dia bisa mengaktifkan batu polimorfik itu, membuka ruang asal, dan memahami asal-usulnya?" Taizu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping, lalu menghela nafas, "Meskipun bakat kakakmu biasa-biasa saja, dia beruntung. Saat dia memasuki tanah leluhur, adikmu berhubungan seks dengan orang ini, yang membuat bakat aslinya biasa-biasa saja. Ubah, garis keturunannya juga telah berubah, dan kemudian batu polimorfik akan diaktifkan. Karena aku." Chen Ping tertegun dan bertanya tidak percaya. "Ya, garis keturunan dan bakatmu langka di dunia. Meskipun aku belum pernah melihatmu, aku tahu. Anda sama sekali bukan orang biasa." Petik 2. Kalau tidak, apa menurutmu tidur dengan gadis keluarga Ji saja akan memberimu darah keluarga Ji, dan aku akan mengizinkanmu masuk? Jika itu masalahnya, berapa banyak orang luar yang memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita selama ratusan tahun terakhir? Tapi keputusanku benar. Justru karena mula asal-usul leluhur keluargaku bisa terungkap. Senyuman bangga muncul di wajah Taizu. Ketika Chen Ping mendengar hal itu, dia terlihat sangat malu, ternyata lelaki tua ini memanfaatkannya. Ji Meiyan juga sedikit malu. Lagi pula, di depan banyak orang, agak terlalu memalukan untuk memberitahunya tentang tidur dengan Chen Ping di aula. "Kakak, kalian berdua apakah kamu melakukan itu di aula ini?" Ji Meiling bertanya tidak percaya. Ji Meiyan tersipu dan tidak berkata apa-apa. Ji Yue dan Ji Meizhen memandang Chen Ping dengan kaget. Dari kata-kata Taizu, mereka tahu. Chen Ping jelas bukan orang biasa. Ji Meiyan disayangi oleh nenek moyang keluarga Ji hanya karena dia tidur dengan Chen Ping. Sungguh menakjubkan. Terima kasih banyak. Ji Meizhen bahkan merasa kenapa bukan dia yang tidur dengan Chen Ping. Jika demikian, maka kamulah yang akan membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Taizu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ji Yue dan Ji Meizhen. "Kalian berdua lari ke bawah," kata Taizu dengan nada dingin. Ji Yue dan Ji Meizhen tertegun sejenak, lalu keduanya berlutut di tanah. "Kamu berkolusi dengan orang luar dan menggunakan tanah leluhur keluarga Ji kita sebagai alat tawar-menawar. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Meskipun aku tidak bisa meninggalkan aula ini, sudah kubilang, aku tahu segalanya tentang keluarga Li. Aku masih hidup, jadi keluarga Ji tidak boleh berada dalam kekacauan, dan tidak mungkin orang luar berani menjadi liar di keluarga Ji. Keluarlah dan beritahu ayahmu, biarkan dia datang ke tanah leluhur dan temani aku ke menjaga tanah leluhur selama 10 tahun." Kata-kata Taizu seperti palu yang berat, menghantam hati Ji Yue dan Ji Meizhen dengan keras. Mereka tidak menyangka bahwa Taizu, yang berada di aula sepanjang hari,
benar-benar mengetahui pikiran mereka. Jika Taizu marah, maka silsilah mereka akan berakhir. Aku akan menuruti kata-kata Taizu dan mengatakan yang sebenarnya pada ayahku. Ji Yue berkeringat dingin dan berkata dengan gemetar. Keluar. Taizu melambaikan tangannya, dan Chen Ping serta yang lainnya langsung meninggalkan aula. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya meninggalkan aula utama, suasana di keluarga Ji sangat tegang. Jika bukan karena Chen Ping dan yang lainnya yang masih berada di tanah leluhur mereka, saudara Ji Lianying dan Ji Lijun akan saling menghunus pedang. Tanda seru. Ayah, aku sudah mengumpulkan semua murid yang bisa aku panggil. Diperkirakan saudara keenam dan yang lainnya akan segera keluar dari tanah leluhur. Begitu mereka keluar, paman kedua akan mengambil tindakan. Ji Cheng mengikuti Ji Lianjun dan berkata, "Ada apa dengan paman keduamu?" Ji Lianjun bertanya dengan sedikit cemberut. Paman kedua telah mengumpulkan orang-orang di sisinya, dan semua orang dari istana Juman telah berada di kediaman paman kedua. Dihibur, kata Ji Cheng. Ji Lianjun terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Cenger, ketika saudara keenammu dan yang lainnya keluar, kamu akan menemukan cara untuk membawa mereka pergi. Aku khawatir akan ada pertempuran sengit kali ini." Petik 2. Paman keduamu berkolusi dengan istana Kubah. Aku khawatir akan sulit bagi kami untuk menolaknya. Jika keluarga Ji benar-benar jatuh ke tangan paman keduamu, kamu tidak boleh kembali, atau pergi ke paman ketigamu. Petik 2. Ayah, aku tidak akan pergi, aku ingin bersamamu. Ji Cheng menggelengkan kepalanya. Siapa yang peduli dengan adikmu dan yang lainnya? Zhou Lianjun langsung berteriak dengan marah. Li Cheng menunduk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Ji Lianjun melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan terdiam. Di rumah Ji Lianying, Qin Hetian, penguasa istana Juman, mengikuti Ji Lianying untuk menukar cangkir dengan cangkir. Dalam 2 hari terakhir, kata-kata Jumanyan orang-orang terhibur di sini, yang membuat Qin Hetian sangat senang. Tuan Istana Qin, jangan khawatir. Dengan bakat Tuan Qin dan aura kuat dari tanah leluhur keluarga Ji kita, dia pasti bisa merasakan asal-usulnya. Jika saatnya tiba, Tuan Istana Qin akan membantu saya mendapatkan posisi kepala keluarga Ji. Mulai sekarang, setiap kali tanah leluhur keluarga Ji kami dibuka, saya akan membiarkan Tuan Qin masuk dan berlatih. Saya akan melakukannya, jangan pernah mengingkari janjiku. Ji Lianying berkata dengan penuh semangat. Hahaha, Tuan JR senang sekali. Apalagi yang bisa saya katakan? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. JRY bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga. Qin Hetian tertawa keras dan berkata, "Ayah, keluarlah, orang-orang yang memasuki tanah leluhur sudah keluar." Saat ini, Qin Jingyun berlari masuk dan berkata, "Keluar secepat ini." Qin Hetian tercengang. "Ayo, kita lihat." Ji Lianying segera meletakkan gelas wine di tangannya. Saat ini, di depan tanah leluhur keluarga Ji, Chen Ping dan yang lainnya semua keluar, kecuali Qin Jingyu. Ji Lianjun mendapat berita itu dan bergegas bersama orang-orangnya secepat mungkin. Saat Ji Lianjun melihat Ji Meiyan dan Chen Ping juga ada di dalam tim, dia langsung mengerti kenapa Ji Meiyan dan Chen Ping tiba-tiba menghilang. Kedua orang itu pasti menyelinap ke tanah leluhur, tapi Ji Lianjun sedikit bingung. Dijaga oleh Taizu, bagaimana Chen Ping bisa masuk? Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Karena semua orang telah keluar dari tanah leluhur, krisis bagi keluarga Ji telah berakhir. Ini dia, ayah, kakak perempuanku yang tertua telah membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Bahkan Taizu memuji kakak perempuan tertuaku. Kakak perempuan tertuaku sekarang menjadi anggota keluarga Ji nomor 1. Setelah Ji Meiling melihat Ji Lianjun dan Ji Cheng, dia berlari dengan semangat dan berkata, "Apa?" Ji Lianjun dan Ji Cheng sama-sama tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. "Meiyan, apakah yang dikatakan kakakmu itu benar?" Li Lianjun bertanya pada Ji Meiyan. Li Meiyan mengangguk, lalu melambaikan telapak tangannya,
dan aliran aura asli langsung melintasi langit, mengembun menjadi baju besi emas di udara. Pertempuran